Ada kabar baik hari ini, sudah cair kembali bantuan PKH dan BPNT susulan. Terpantau KKS dari 4 bank penyalur kembali cair per hari ini. Kemudian info terbaru yang sangat dinanti-nantikan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM untuk bansos PKH, terutama yang sudah menerima bantuan pada tahap kedua, yaitu bantuan penebalan sembako Rp400.000 yang segera menyusul di KKS semua KPM BPNT aktif. Kemudian Kemensos kembali mempersiapkan proses penyaluran tahap ketiga untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, sejauh manakah pencairan BPNT susulan hari ini dan bagaimanakah proses penyaluran untuk tahap ketiga? Apakah penerima bansos PKH BPNT tahap kedua akan otomatis menjadi penerima di tahap ketiga? Simak informasi lengkapnya, saya akan segera kembali menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu sehat dan kedamaian serta kesejahteraan selalu hadir di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 2 masih terus berlangsung. Beberapa KPM yang tadinya tertunda pencairan dikarenakan berbagai hal seperti gagal salur, kemudian dilakukan perbaikan data, akhirnya kembali masuk. Terpantau KPM kembali mencairkan per hari ini, seperti KKS Bank BSI, Bank BNI, Bank BRI, dan Mandiri. Khususnya bantuan PKH sudah beberapa hari ini turun BMBA hingga termin ke-7. Kendati KPM sudah masuk dalam data BMBA, namun tidak serta-merta langsung masuk saldonya karena masih berproses di bank. Nah, mengingat hari ini adalah masih libur akhir pekan, jadi terkesan lambat prosesnya teman-teman. Semoga besok di hari efektif kerja, semua yang masuk BMBA akan terproses penyalurannya. Nah, kemudian mengenai penyaluran penebalan sembako untuk KPM BPNT, pihak Kementerian Sosial mengakui bahwa proses penyaluran telah dimulai bersamaan dengan KPM BPNT tahap 2 yang tervalidasi. Kendati sudah ada yang mengklaim bahwa pencairan penebalan bansos sudah ditarik saldonya, namun belum kelihatan massal, dan menurut update di aplikasi Sixenji, perubahan nampak terlihat sebagian operator Sixenji di desa untuk penebalan sembako periode Juni dan Juli ada yang sudah SPM, dan sebagian lainnya masih proses cek rekening. Artinya bantuan tambahan Rp400.000 telah diproses pencairannya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sekitar 14,8 juta KPM yang siap untuk dicairkan. Oleh beberapa pemantauan menunjukkan status telah berubah menjadi SPM. Ini berarti dalam waktu dekat, kemungkinan besar paling lambat minggu depan, bantuan sosial tambahan Rp400.000 akan segera disalurkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Adapun target penerima penebalan sembako adalah juga KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH. Kemudian, jika teman-teman pencairannya melalui PT Pos Indonesia, baik untuk PKH maupun BPNT, bisa menanyakan langsung kepada pihak PT Pos untuk mengkonfirmasi apakah sudah ada instruksi untuk pencairan. Karena menurut BNBA PKH yang turun pekan lalu, PT Pos Indonesia sudah sebagian daftar nama KPM yang mendapatkan bantuan, khususnya di wilayah timur Indonesia. Kemudian informasi mengenai persiapan penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 3 untuk periode Juli 2025 dimulai di akhir Juni ini, bersamaan dengan beberapa jadwal kegiatan tahap pasca penyaluran yang meliputi kegiatan tindak lanjut aduan, evaluasi data feedback dan sinkronisasi DTSCN, rekonsiliasi penyaluran dan pengembalian sisa kekas negara, klaim dan protes kelayakan KPM, usulan KPM baru, kanal aduan, call center 171 atau aplikasi cek bansos, pendamping. Pemutakhiran data tahap 3 yang kesemuanya berlangsung di akhir bulan Juni dan kemungkinan berlanjut di awal bulan Juli. Dan pada tahap pasca penyaluran nanti,
kanal aduan, call center, aplikasi cek bansos, pendamping, termasuk di dalamnya yang paling penting di sini adalah pemutakhiran data tahap ketiga. Terkait pemutakhiran data penerima bansos untuk tahap 3 nantinya, apakah yang menerima tahap kedua otomatis kan mendapatkan bantuan tahap ketiga? Nah, tentunya tidak secara otomatis, akan tetapi kembali melalui pemutakhiran, verifikasi, dan validasi ulang. Tahapan-tahapan ini penting untuk memastikan ketepatan sasaran. Verifikasi dan validasi data penerima kembali dilakukan. Kemensos menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data ini diperbarui setiap 3 bulan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Proses ini mencakup verifikasi nomor induk kependudukan NIK dan kartu keluarga atau KK. Untuk memastikan bahwa hanya keluarga yang memenuhi syarat desil 1 sampai 5 berdasarkan kondisi ekonomi yang menerima bantuan. Kriteria penerima BPNT dan PKH adalah warga negara Indonesia, WNI dari keluarga miskin atau rentan miskin, bukan ASN, TNI atau Polri. Pemutakhiran dan pembaruan daftar penerima sebelum penyaluran tahap 3 adalah hal yang sangat penting. Kemensos itu melakukan pengecekan ulang untuk mengidentifikasi penerima baru atau menghapus KPM yang tidak lagi memenuhi syarat. Nah, akhir Juni dan berlanjut di bulan Juli besok, Kemensos kembali menetapkan jadwal pra-penyaluran tahap ketiga, meliputi kegiatan-kegiatan proses pra-penyaluran berdasarkan mekanisme yang berlaku, yaitu kegiatan yang pertama pemutakhiran dan validasi data penerima, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta operator desa kelurahan untuk memperbaharui data penerima bantuan. Data ini mencakup nomor induk kependudukan NIK, kartu keluarga KK, dan indikator kemiskinan desil 1 sampai 5. Verifikasi dan validasi atau VERVAL, operator Siksenji Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di tingkat desa kelurahan, memverifikasi data KPM keluarga penerima manfaat untuk memastikan hanya keluarga miskin atau rentan miskin yang berhak memenuhi syarat, bukan ASN, TNI, atau Polri yang terdaftar. Nah, kemudian pembersihan data. KPM yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya telah keluar dari kemiskinan atau meninggal dunia, dihapus dari daftar. Sebaliknya, keluarga baru yang memenuhi kriteria dimasukkan melalui musyawarah desa kelurahan, muskel atau musdes. Kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi data. Data divalidasi melalui aplikasi Siksenji untuk memastikan konsistensi antara data pusat dan data daerah. Kegiatan kedua, penetapan daftar penerima yang meliputi penyusunan daftar nama penerima berdasarkan hasil VERVAL. Kemensos menetapkan DNP untuk PKH dan BPNT tahap 3. DNP ini mencakup daftar KPM yang akan menerima bantuan periode Juli-September 2025. Kemudian dilanjutkan kegiatan pengecekan kategori PKH. Untuk PKH, data KPM itu diverifikasi berdasarkan kategori penerima, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas untuk menentukan besaran bantuan. Kemudian pengecekan rekening di mana akan dilakukan pengelompokan KPM. KPM dipastikan memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS atau terdaftar untuk distribusi melalui PT Pos Indonesia jika belum memiliki rekening. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.